Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam minggu hari ini, yaitu Minggu Judika, dari Yehezkiel 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal. Ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Yehezkiel ini ditulis kurang lebih tahun 592 sampai dengan tahun 570 sebelum Masehi di Babel. Kitab ini dapat dibagi 2 bagian besar. Itu pasal yang pertama sampai pasal yang ke-33 berisikan kumpulan nubuat dari Nabi Yehezkiel tentang hukuman Allah atas dosa-dosa umat Israel yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, tetapi beralih beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Bagian besar yang kedua adalah pasal 34 sampai dengan 48, yaitu kumpulan nubuat dari Nabi Yehezkiel tentang pengharapan Israel akan pemulihan dan zaman yang baru, akan kejayaan Israel yang akan datang. Dalam perikop hari ini, Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan di sekitar bait suci, di mana Allah hadir dengan kemuliaan dan kehendaknya. Supaya kemuliaan Allah itu nyata, maka Yehezkiel mengingatkan raja-raja Israel supaya mereka mengingat tugasnya dan tanggung jawabnya mengelola persembahan umat Israel. Itu yang kita baca di ayat 16. Tugas raja secara umum bagi umat Israel adalah memimpin rakyat dengan tuntunan Tuhan. Maka kualitas kepemimpinan raja sangat ditentukan bagaimana hubungannya sangat baik dengan Tuhannya. Bila seorang raja memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan rakyat dan dikehendaki oleh Tuhan, maka seluruh rakyat akan diberkati. Boleh kita baca nanti dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Selanjutnya tugas raja yang paling penting adalah menjalankan keadilan dan mengelola pemerintahan, baik sipil maupun pemerintahan militer. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam konteks bacaan kita ini,
Yehezkiel mengkritik raja-raja yang tidak bertindak adil, di mana neraca, eva, bat, dan sikal, alat-alat timbangan yang diukur untuk menimbang persembahan-persembahan umat, mereka buat miring, sehingga rakyat ditipu. Akibatnya, rakyat merasa dan tidak mendapat ketidakadilan. Maka karena itu ada rakyat yang memberontak dan cenderung menyembah berhala. Raja yang terlalu tinggi mencekik rakyat umat Israel, bahkan yang memiliki tanah pada awalnya kemudian menjadi hamba atau budak bagi orang-orang lain yang menipu mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam ibadah dan perenungan minggu kita ini, yaitu Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Tuhan berseru melalui Nabi Yehezkiel supaya raja-raja Israel menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan bagi umat Israel supaya mereka diberkati. Dan ini juga menjadi ajakan bagi kita semua, bahwa supaya setiap orang yang percaya, yang mendapat posisi dan kuasa, baik di pemerintahan, di perusahaan swasta, di kehidupan masyarakat, ataupun di tengah-tengah rumah tangga, memakai kuasa yang ada padanya sebagai ibadah pertanggungjawaban kepada Tuhan, sehingga perkataan, perbuatan, dan tindakannya betul-betul menegakkan hukum dan keadilan tersebut. Yang kemudian setiap orang-orang, setiap umat yang ditebus oleh Allah harus dengan jujur memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Demikianlah keadilan yang harus kita tegakkan. Allah telah melimpahi kita dengan banyak berkat. Maka berkat-berkat yang kita terima harus kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya, memberikan persembahan syukur kepada Allah, menolong sesama kita, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Judika, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Allah akan memberikan keadilan bagi kita, dan sudah memberikannya ketika Dia mengampuni kita, bahkan ketika kita berdosa. Maka tugas kita adalah hidup dalam keadilan itu, dan menegakkan keadilan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang kami dengar. Allah begitu adil mengampuni dosa-dosa kami. Maka biarlah kami dimampukan untuk hidup adil, melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku tindakan kasih, membebaskan saudara-saudara kami yang tertindas, dan juga memberi pertolongan bagi saudara kami yang lemah. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.